warahmatullahi wabarakatuh. Bu Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rahmat. Hari ini kita buat perjanjian ya Bu. Ini kita hari ini kita buat jadwal Bu untuk permasalahan panjenengan, yaitu nanti kita jadwalnya kapan Bu? Kita sepakati Bu. Habis istirahat? Boleh habis istirahat. Atau habis pulang sekolah Ibu? Habis istirahat aja Pak. Oh, habis istirahat. Oke, nanti habis istirahat pertama nanti Bu Miftah datang ke ruang kepala sekolah untuk membahas masalah itu. Oke. Terima kasih Bu Miftah. Ya Pak. Bu Miftah, ini Bu Miftah ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan oleh kita bersama berdua di sini tentang masalah Bu Miftah, keterlambatan atau ketidakdisiplinan Bu Miftah. Ketidakdisiplinan Bu Miftah itu menjadikan tidak nyaman di sekolah ini, mungkin bagi anak-anak, kemudian bagi guru yang lain, mungkin bagi Bu Miftah sendiri. Jadi tujuan kita untuk pertemuan ini adalah bagaimana kita mencapai tujuan, yaitu dengan cara kita mencari solusi tentang permasalahan tersebut. Jadi tujuan kita adalah mencari solusi permasalahan kedisiplinan dari Bu Miftah tentang kedisiplinan, atau ya bahasanya itu berangkat Bu Miftah itu agak kesiangan gitu ya Bu ya. Iya Pak. Oke Bu Miftah, kita sepakati. Kemudian Bu Miftah, tolong diceritakan kenapa Bu Miftah kok bisa terlambat. Mohon maaf, diceritakan. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya saya itu tidak pengen terlambat ya Pak. Terlambat itu bukan suatu kesengajaan saya. Saya tidak sengaja pengen terlambat seperti itu. Tapi saya itu di rumah itu banyak sekali kegiatan yang tidak bisa saya alihkan tanggung jawabnya kepada orang lain, seperti itu Pak. Seperti saya masih punya anak-anak balita Pak. Nah, saya harus bisa mengkondisikan anak-anak saya dulu. 2 anak saya yang kecil itu kelas TK kecil, dan anak saya yang pertama itu kelas 1 SD Pak. Jadi sebelum berangkat sekolah itu saya harus menyiapkan mereka dulu agar siap dan berangkat dulu. Belum lagi di rumah saya juga ibu saya sakit, jadi harus istilahnya ngopeni dulu gitu. Jadi kalau berangkat sekolah itu mesti dengan keadaan yang sudah capek, dan sampai sekolah mesti sudah telat seperti itu Pak. Oh gitu. Berarti permasalahan panjenengan itu ada permasalahan dari keluarga juga ya Bu, keluarga yang berimbas juga ke kedisiplinan. Bu. Kemudian Bu Miftah, supaya Anda tidak terlambat, itu menurut saudara bagaimana caranya? Jalan yang terbaik. Gimana Pak? Solusi supaya jenengan itu tidak terlambat, menurut jenengan bagaimana? Oh iya, apa ya Pak? Yang bisa saya lakukan itu kalau saya itu misal ada harus berangkat pagi seperti itu, nah saya harus bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan. Bisa jadi sebelum subuh saya harus bangun Pak, untuk masak, untuk lain-lain, dan menyiapkan anak-anak seperti itu. Berarti salah satu solusi
permasalahannya seperti ini. Kemudian gini Bu, di dalam permasalahan panjenengan itu kan pasti bisa diselesaikan karena jenengan adalah seorang yang sudah menekuni di bidang pendidikan. Di situ sudah ada perjanjian kontrak dengan hati jenengan. Saya harus mengajar seperti ini jam sekian, jam sekian. Itu kan ya memang di situ nanti panjenengan apa namanya harus bisa membagi, memilah dan memilih prioritas mana yang harus dikerjakan atau diselesaikan. Kemudian hambatannya Bu, hambatan apa yang mungkin menghalangi jenengan punya sebuah tujuan yaitu tidak akan terlambat. Nah, kemungkinan hambatan apa yang menghalangi ya Bu? Hambatannya ini Pak, ketika saya sudah berusaha untuk tidak terlambat, pagi-pagi sudah bangun, menyiapkan dan lain-lain, ternyata jarak rumah saya dan sekolahan itu agak jauh Pak. Jadi seringkali saya istilahnya kepalang sepur seperti itu Pak. Itu ya. Saya terlambat juga. Rumah panjenengan dengan sekolah kira-kira berapa kalau ditempuh dengan normal berapa ya Bu? Berapa menit? Oke, kalau pakai motor sekitar setengah jam. Setengah jam. Oke. Berarti kemudian rencana apa yang Bu Miftah rencanakan supaya panjenengan itu tidak terlambat ke sekolah? Sebenarnya punya cita-cita tidak akan terlambat ke sekolah. Pasti kan punya rencananya bagaimana supaya tidak terlambat. Ya, rencananya apa ya? Pertama pasti mengatur waktu ya Pak, karena keterlambatan itu karena saya kurang bisa mengatur waktu mungkin nggih. Selanjutnya setelah mengatur waktu, membuat jadwal to-do list setiap harinya seperti itu. Saya harus bangun jam sekian, mengerjakan apa dan apa seperti itu. Ya, kita berarti panjenengan nanti membuat sebuah semacam jadwal harian gitu ya Bu ya. Jadwal harian sehingga panjenengan dimungkinkan untuk tidak terlambat kembali. Gitu ya Bu ya. Itu yang saya tangkap seperti itu. Kemudian ya dari rencana tersebut prioritas yang apa Bu yang paling membuat jenengan tidak terlambat? Kan dari beberapa rencana pasti ada prioritas dari yang paling penting pasti ada yang paling penting atau jadi prioritas mana yang kira-kira menjadi panjenengan yang akan jenengan laksanakan. Prioritas saya tanggung jawab saya Pak sebagai seorang pengajar pasti akan saya prioritaskan bagaimana agar saya tidak terlambat lagi seperti itu Pak. Kemudian strateginya bagaimana Bu? Seperti tadi yang saya katakan, yang pertama menyusun itu tadi rencana itu tadi kemudian memilih salah satu rekan guru atau teman yang bisa saya percaya untuk selalu mengingatkan saya seperti itu. Kemudian kira-kira untuk sampai ke situ Bu, untuk sampai ke tujuan itu jenengan supaya tidak terlambat, itu kira-kira berapa jangka waktunya Bu? Bisa perkirakan jenengan berapa waktunya gitu? Untuk mengubah memulai sesuatu itu Pak tidak gampang ya. Mungkin sekitar memang mungkin bisa juga ya Bu ya. Karena itu kan memang butuh kemampuan dan kemauan dari diri kita sendiri dan juga dari orang lain untuk memantau kita.
Oke. Oke. Kemudian apa komitmen panjenengan terhadap rencana aksi yang dibuat jenengan tadi? Komitmennya berusaha untuk bisa memenuhi rencana saya, bisa melakukan rencana-rencana saya agar tujuan saya nantinya bisa tercapai, Pak, untuk tidak terlambat lagi. Berarti tetap berkomitmen, dan di dalam hati pasti punya komitmen untuk supaya tidak terlambat dan bagaimana caranya. Kemudian Bu, siapa dan apa yang dapat membantu menjaga komitmen tersebut, Bu? Yang pertama pasti keluarga, Pak. Keluarga. Dukungan dari keluarga sangat penting, terutama dari suami. Bisa berbagi berbagi peran, bisa membagi pekerjaan seperti itu sehingga saya lebih enteng dalam menjalankan pekerjaan saya di rumah. Jadi selain keluarga, kemudian jenengan sendiri, mungkin yang di sekolah Bu, ada juga nggak Bu? Iya. Yang membantu komitmen jenengan? Bisa juga Bapak bisa mengingatkan saya ketika saya nanti lupa dengan komitmen saya, seperti itu, Pak. Oke, berarti ada beberapa ya Bu. Berarti selain dari panjenengan sendiri, kemudian keluarga, kemudian dari pihak sekolah. Sekolah berarti saya selaku kepala sekolah yang ada di sini. Kemudian Ibu, apakah jenengan itu setelah ini akan melaksanakan rencana aksi tersebut, Bu? Ya, Pak. Saya berusaha untuk menjalankan rencana saya agar saya tidak terlambat lagi, agar saya bisa memperbaiki kemampuan saya dalam mengatur waktu, seperti itu, Pak. Terima kasih Bu, jenengan sudah berkomitmen, sudah punya rencana, kemudian sudah punya tujuan. Nanti semoga untuk kedepannya nanti panjenengan bisa menjalankan komitmen panjenengan. Kalau misalnya ada permasalahan, nanti kan ada di situ yang membantu. Di antaranya adalah dari pihak dinas atau dari sekolah, kemudian dari pihak keluarga, kemudian dari pihak diri panjenengan sendiri, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Miftah atas waktunya. Ini sudah selesai ya Bu ya. Terima kasih Bu Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.